Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Afni Indriani dari kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang renang gaya bebas. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian pada renang gaya bebas, yaitu tentang gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan pernafasan serta gerakan koordinasi dari ketiga gerakan tersebut. Berikut penjelasannya. Renang adalah suatu jenis olahraga yang memang paling kerap dipertandingkan. Namun juga tak sedikit orang yang melakukan olahraga berenang saat ingin bersantai atau hendak menurunkan berat badan. Banyak orang menyukai berenang karena menyehatkan sekaligus juga bisa bersenang-senang bermain dengan air. Ada berbagai macam gaya renang dan salah satunya adalah teknik renang gaya bebas. Yang perlu diperhatikan pertama kali dalam renang gaya bebas yaitu pertama posisi tubuh. Berenang dengan gaya bebas tak sesepele yang kita pikirkan. Posisi tubuh tetap harus tepat dan sewaktu. Kita melakukan posisi badan perlu stumlen. Stumlen di sini artinya mulai dari kaki hingga kepala sejajar dan lurus dan merupakan awal ketika masuk ke dalam air dan memposisi. Teknik yang pertama kali kita lakukan dalam renang gaya bebas kali ini yaitu teknik meluncur. Sama halnya dengan renang gaya lainnya, renang gaya bebas juga memiliki teknik meluncur. Pertama-tama, ambil posisi dengan berdiri di tepi kolam renang, di mana satu kaki harus menempel di dinding kolam. Bungkukkan tubuh ke depan dan pastikan bahwa posisinya sejajar dengan permukaan air sambil meluruskan kedua tangan. Tolakkan kaki yang tadinya menempel di dinding kolam sekuat tenaga dan jaga keseimbangan tubuh serta pertahankan agar tetap lurus. Pastikan posisi tangan dan kaki tetap lurus dan sejajar pada permukaan air hingga berhenti. Selama dalam kondisi meluncur, jangan lupa untuk mengambil napas dan usahakan melakukannya dengan benar. Langkah tersebut dapat dilakukan secara berulang kali hingga akhirnya kecepatan stabil. Setelah posisi tubuh, teknik meluncur, teknik gerakan kaki pun menjadi hal yang vital untuk dipelajari. Pertama, lakukan latihan gerakan kaki secara bersamaan dengan waktu latihan meluncur, atau bisa juga dilakukan dengan mengambil posisi berdiri menghadap ke dinding kolam sambil kedua tangan berpegangan kepada dinding kolam. Luruskan kedua kaki ke belakang dengan posisi tubuh menelungkup. Gerakkan kaki di atas dan bawah bergantian, pastikan kedua kaki harus berada dalam kondisi yang rileks atau lemah. Karena jika terlalu tegang atau kaku, hasil gerakan tentu tak akan menjadi baik. Pada saat melakukan gerakan kaki, pastikan memulai dari pangkal paha. 3. Gerakan lengan. Untuk latihan gerakan lengan adalah sebagai berikut. 1. Ketika melakukan latihan gerakan lengan atau tangan di tempat, awali dengan posisi berdiri di mana sambil membungkukkan tubuh dan meluruskan kedua tangan. Tariklah ke bawah tangan kanan, seraya menekan air hingga akhirnya ada di bawah tubuh. Ketika tangan sudah ada atau sampai di bawah tubuh, secara cepat bengkokkan atau teknik siku dan angkat tangan. Lakukan langkah tersebut secara bergantian pada tangan kanan juga tangan kiri. Diperlukan latihan gerakan berulang untuk bisa menyempurnakan tanpa membuat kesalahan sehingga latihan di tempat bisa dianggap selesai. Dalam renang, memang gaya yang paling nyaman untuk mengambil napas adalah gaya punggung. Namun, bukan berarti gaya bebas terlalu sulit dalam melakukan hal tersebut. Untuk pernapasan dalam gaya bebas adalah sebagai berikut. 1. Miringkan kepala sampai mulut berada di atas permukaan air. Lalu, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengambil napas. Setelah itu, hadapkan kembali muka ke dalam air dan barulah napas dihembuskan. Saat pengambilan napas, kita diperbolehkan memiringkan kepala pada satu arah saja. Jika ingin ke kiri saja. Jika ingin ke kanan saja. Pastikan gerakan saat mengambil napas dilakukan di saat yang sama ketika tangan bekerja mendayung. Langkah terakhir yang kita lakukan yaitu koordinasi antar gerakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengkoordinasi yaitu ambil posisi awal yang benar untuk meluncur. Lakukanlah gerakan kaki dengan secara bergantian dipukulkan naik turun. Lengan juga perlu digerakkan dengan melemparnya ke arah depan dan dilakukan secara bergantian. Saat lengan bekerja mendayung, miringkan kepala ke arah satu seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan.
Lalu muka bisa kembali menghadap ke bawah atau ke dalam air untuk mengembuskan napas yang baru saja diambil. Proses pengambilan napas bisa kita lakukan sesudah minimal selesai 1 kali gerakan, yakni mencakup gerakan tangan kanan dan kiri. Hanya saja pengambilan napas khusus bagi perenang profesional adalah saat sesudah melakukan 8 set gerakan, dan hal tersebut tak sulit bagi mereka. Cukup sekian mengenai materi renang gaya bebas. Mudah-mudahan dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.